Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar perbankan kelas 2 perbankan syariah B yang beranggotakan Diva Amalia Fauzi, Faiza Rahma Oktaverina, Rahma Nur Anissa, dan Anissa Lalisyamah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Aktivitas Bank. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, atau surat berharga lainnya. Manfaat penghimpunan dana yaitu bagi bank dengan berhasilnya menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki atau menambah modal kerja untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Kemudian bagi pemilik uang berarti menjadi uangnya produktif. Selanjutnya bagi pemerintah dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat berarti mengurangi volume yang beredar. Yang selanjutnya yaitu mengenai sumber dana karakteristiknya. Pada sumber dana ini ada dua prinsip simpanan BMT atau koperasi syariah, yaitu yang pertama prinsip wadiyah, yang kedua prinsip mudharabah. Prinsip wadiyah ini berasal dari wadiah yang berarti titipan. Jadi prinsip simpanan wadiah ini adalah akad penitipan barang atau uang kepada koperasi, maka berkewajiban koperasi harus merawat barang atau uang titipan tersebut dengan baik. Adapun dua prinsip wadiah, yaitu yang pertama wadiah yad amanah, yang berarti penitipan barang atau uang, tetapi koperasi tidak memiliki hak mendayagunakan titipan tersebut. Karakteristik dari wadiah yad amanah ini, yang pertama merupakan titipan murni. Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun keadaan fisik barangnya. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan dengan sendirinya, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab. Yang terakhir, sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan. Yang kedua yaitu wadiah yad domanah. Wadiah ini merupakan akad penitipan barang atau uang yang umumnya berbentuk uang kepada koperasi atau BMT. Namun lembaga memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas akad ini, deposan mendapat imbalan berupa bonus yang besarnya tergantung pada manajemen koperasi. Karakteristik dari wadiah yad domanah yang pertama merupakan pengembangan dari wadiah yad amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Menerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Menyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang, dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Yang kedua yaitu prinsip mudharabah. Prinsip ini merupakan akad kerja sama modal dari pemilik dana atau sohibul mad dengan pengelola dana atau pengusaha mudharib atas dasar hasil dalam hal penghimpunan dana. BMT berfungsi sebagai mudharib dan menyimpan sebagai sohibul mad. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT. Untuk ketentuan dari prinsip mudharabah ini yaitu yang pertama modal. Modal ini langsung diserahkan kepada mudharib untuk segera memulai usaha. Harus diserahkan secara tunai dan dinyatakan dalam nilai nominal yang jelas. Yang kedua yaitu pembagian hasil.
Pembagian hasilnya dapat dilakukan saat mudhorib telah mengembalikan seluruh modalnya atau sesuai dengan periode tertentu. Yang terakhir yaitu resiko. Bila terjadi kerugian usaha, maka semua kerugian akan ditanggung jawab oleh sohibul mad dan mudhorib tidak akan mendapatkan keuntungan usaha. Yang selanjutnya yaitu strategi menghimpun dana. Di samping sifat amanah yang harus dimiliki oleh pengurus dan pengelola koperasi untuk meraih dana, koperasi dituntut untuk mampu menerapkan strategi. Strategi tersebut yang pertama mewujudkan profesionalisme manajemen koperasi baik dari sisi administrasi, pelayanan SDI, dan pelaporan. Yang kedua yaitu meraih dukungan dari tokoh agama dan masyarakat. Yang ketiga, menanamkan kepada umat bahwa Koperasi Syariah atau BMT adalah lembaga dari, oleh, dan untuk umat. Yang terakhir yaitu menanamkan bahwa Koperasi Syariah BMT adalah lembaga yang strategis mewujudkan dakwah dan pemberdayaan kaum duafa secara terpola. Selanjutnya, penggunaan dana. Penggunaan atau pengalokasian dana bank menurut Kuncoro dan Suharjono secara umum dibagi menjadi dua bagian umum, yaitu yang pertama, aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning assets. Aktiva yang tidak menghasilkan merupakan penempatan dana bank dalam aset yang tidak menghasilkan secara finansial, akan tetapi penempatan tersebut harus dilakukan oleh bank untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah dan untuk kepentingan bank sendiri. Penanaman tersebut terdiri dari primary reserve dan penanaman dana dalam aktiva tetap. Yang kedua yaitu aktiva yang menghasilkan atau earning assets. Aktiva yang menghasilkan merupakan penempatan oleh dana bank dalam aset yang menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank. Dari aktiva inilah bank mengharapkan adanya selisih atau margin keuntungan dari kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana. Penanaman tersebut umumnya terdiri dari secondary reserve, pinjaman yang diberikan atau kredit, dan investasi dana jangka panjang. Oke, materi berikutnya yaitu tentang jasa-jasa bank. Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan. Berikut jasa-jasa bank. Jenisnya itu yang pertama itu ada inkanso. Inkanso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah, baik perusahaan maupun perorangan untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen. Yang kedua itu ada transfer. Transfer adalah jasa pelayanan bank untuk mengirimkan sejumlah uang atau dana dalam rupiah atau valuta asing kepada pihak lain, perusahaan, lembaga, atau perorangan di suatu tempat dalam atau luar negeri sesuai dengan permintaan pengirim. Yang ketiga itu ada SDB atau Safe Deposit Box, adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi para penggunanya. Berikutnya itu ada Letter of Credit. Letter of Credit adalah suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah atau biasanya importir untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu kepentingan pihak ketiga atau yang biasa disebut penerima letter of credit atau eksportir. Letter of credit sering disebut dengan kredit per dokumen atau documentary credit. Yang terakhir itu ada clearing. Clearing merupakan saranan atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Sekian, kembali ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.